Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rihani Wardah. Saya dari Pendidikan Guru Sekolah Dasar STKIP Syekh Mansur semester 2. Di sini saya akan menjelaskan mengenai beberapa media pembelajaran dari tugas mata kuliah perkembangan peserta didik dengan dosen pengampu Ibu Ratna Dewi SE MPD. Di sini saya akan menjelaskan beberapa media pembelajaran agar mampu peserta didik mencapai perkembangan kognitif, sosial, emosional, dan bahasa. Yang pertama di sini saya akan menjelaskan media pembelajaran yang dapat atau mampu mengembangkan kognitif pada peserta didik. Nah, di sini yaitu media pembelajaran dengan cara menyesuaikan gambar atau mencocokkan gambar. Nah, yang pertama di sini ada angka 7. Maka peserta didik harus mencari gambar dengan jumlah 7. Maka dari itu, peserta didik harus mampu menghitung gambar yang ada di sebelahnya. Di sini ada gambar bunga. Mari kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, di sini jumlah gambar yang ada di samping ada 7. Artinya angka yang cocok dengan gambar yang di samping yaitu gambar bunga. Maka dari situ peserta didik tinggal menyesuaikan atau menggariskan menggunakan spidol atau dapat juga menyesuaikan dengan karet. Nah, yang kedua yaitu contoh yang keduanya angka 6. Di sini peserta didik harus mengetahui gambar mana dengan yang berjumlah 6. Kita lihat ke atas. Di sini ada gambar mobil. Mari kita berhitung sama-sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, karena gambar mobil itu berjumlah 6, maka kita harus bisa menyesuaikan angka 6 dengan gambar yang berjumlah ada 6. Nah, media pembelajaran ini mampu atau bisa membuat peserta didik itu melatih konsentrasi. Yang kedua, pengetahuan atau belajar menghitung pada peserta didik. Nah, itu untuk metode pembelajaran dengan media pembelajaran yang pertama. Selanjutnya, saya akan menjelaskan media pembelajaran yang dapat atau mampu mengembangkan perkembangan bahasa pada peserta didik. Nah, baik, di sini ada metode pembelajaran dengan media pembelajaran yang dapat atau mampu peserta didik mengembangkan perkembangan bahasanya. Nah, di sini ada contoh gambar dan di sini ada beberapa huruf. Di sini peserta didik harus bisa menyesuaikan huruf tersebut dengan gambar yang ada di samping. Contoh pertama, gambar tersebut yaitu bergambar sapi. Maka peserta didik harus bisa menyusun huruf-huruf tersebut sehingga membentuk tulisan sapi. Yang kedua, di sini ada gambar ayam. Maka peserta didik tersebut harus bisa mencari huruf yang sesuai dengan gambar tersebut. Tinggal diputar. Ini huruf A, yang kedua huruf Y, yang ketiga huruf A, dan yang terakhir yaitu huruf M. Nah, di sini manfaat dari media pembelajaran yang kedua ini agar melatih cara berbicara, agar melatih peserta didik dalam membaca atau berbahasa sesuai dengan gambar yang ada dan huruf yang telah disediakan. Ini juga bisa diidekan menggunakan tali dari ujung sini sampai ujung sini. Jadi peserta didik mudah untuk memutar kotak tersebut. Nah, baik, tadi yaitu metode pembelajaran dengan media pembelajaran yang kedua yang bertujuan untuk mengasah atau mencapai mengembangkan perkembangan bahasa
pada peserta didik. Selanjutnya yaitu media pembelajaran yang dapat atau mampu mengembangkan emosional sosial pada peserta didik. Nah, di sini ada papan yang berjudul How do you feel today? Apa yang kamu rasakan hari ini? Media ini bisa kita lakukan sebelum memulai pembelajaran dan sesudah melaksanakan pembelajaran. Yang pertama, sebelum kita memulai pembelajaran, peserta didik diharuskan untuk memberitahukan apa sih yang peserta didik itu rasakan sebelum melakukan pembelajaran. Contoh di sini. Jika peserta didik menyimpan atau menyesuaikan apa yang dia rasakan sebelum melakukan pembelajaran, contohnya rasa marah. Nah, setelah pembelajaran berlangsung, setelah usai pembelajaran, maka sebelum keluar kelas, peserta didik harus memberitahukan apa yang dirasakan setelah melakukan pembelajaran. Nah, peserta didik tinggal mengambil emoji yang mewakilkan apa yang dirasakan. Contoh di sini kita akan mengambil emoji, peserta didik mengambil emoji tertawa. Dan artinya apa yang disampaikan oleh pengajar atau pendidik mampu atau mencapai pada peserta didik tersebut. Artinya peserta didik itu menyukai apa yang telah guru sampaikan. Begitupun sebaliknya, jika peserta didik merasa marah setelah melakukan pembelajaran, kita harus bertanya atau mencari tahu kenapa anak peserta didik itu merasa marah atau kesal setelah melakukan pembelajaran. Bisa jadi peserta didik itu merasa tidak cocok dengan metode yang kita sampaikan selama melakukan pembelajaran tersebut, atau peserta didik itu merasa belum paham apa yang telah kita sampaikan. Maka dari itu, tugas kita yaitu memberikan evaluasi dan menyesuaikan metode dengan apa yang mendapat atau mampu peserta didik pahami. Nah, dari ketiga metode itu bertujuan untuk mengembangkan perkembangan kognitif peserta didik, bahasa, emosional, dan sosial pada peserta didik. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.